Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring manajemen stres tentang action based strategies. Ya, selalu saya ingatkan bahwa pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari stresor atau hal-hal yang bisa membuat kita stres. Jadi, pada dasarnya kita bukan bertujuan untuk menghindari stresor, tetapi bagaimana cara kita mengelola stresor. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah setelah kita melaksanakan perkuliahan, diharapkan mahasiswa atau peserta perkuliahan dapat mendemonstrasikan teknik manajemen stres dengan menggunakan pendekatan action-based strategies. Dari namanya action, jadi ini strategi yang berdasarkan atau didasarkan pada adanya tindakan yang nyata. Nah, kalau teknik yang lainnya, ada yang memperbaiki kognitifnya, cara pandang terhadap stimulus atau terhadap stresor, kemudian ada juga yang mencoba mengambil makna dari kejadian tersebut. Kalau yang ini adalah bagaimana cara kita memanage atau mengatur, mengelola stresor yang kita hadapi dengan tindakan yang nyata. Ya, salah satu strategi untuk mengatasi stres, berhadapan kita dengan stresor, dengan melakukan tindakan nyata yang dapat diobservasi oleh panca indera. Ada 3 yang akan dikenalkan macam-macam dari action-based strategis ini. Yang pertama adalah job analysis, managing your boundaries, dan the breaking point. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah teman-teman lakukan ya, tanpa disadari. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Dan semoga ini akan bermanfaat untuk kita semua dalam mengelola stresor yang dihadapi. Job analysis pada dasarnya itu bagaimana kita melakukan manajemen terhadap tugas-tugas atau pekerjaan atau beban yang harus kita kerjakan. Nah, apalagi misalkan teman-teman sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit, di puskesmas atau di dinas kesehatan misalkan. Ada peran ganda juga misalkan merangkap di rumah juga kan sebagai misalkan ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, atau misalkan punya bisnis lain di rumah, dan juga merangkap peran lainnya adalah sebagai mahasiswa. Nah, tentunya kalau dari semua tuntutan, tanggung jawab peran tersebut tidak kita manage dengan baik, maka bisa jadi terjadi konflik atau bentrok antara apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa dan sebagai misalkan ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita manage. Pada dasarnya, ini ada orang yang memang tipenya itu rapih, tanda kutip rapih artinya dia merencanakan apa yang akan saya lakukan besok. Nah, tapi saya pernah punya pengalaman, saya punya teman yang memang beliau sangat terencana. Setiap awal bulan, dia membuat buku agenda sendiri, bahkan mendesain dengan sebagus mungkin hasil karya dia mendesain sendiri di kertas kosong, dia desain untuk 1 bulan, misalkan Maret 2021. Maka dia buatkan tanggal, kemudian untuk agenda-agenda yang sudah ada janji, dia masukkan ke setiap tanggal tersebut. Nah, lebih bagus lagi jika di breakdown langsung ke jamnya. Akan tetapi sekarang banyak sekali aplikasi untuk memanage kegiatan atau aktivitas kita. Bahkan di smartphone atau di HP Android kita pun bisa kita atur atau bisa kita manage apa saja yang akan kita lakukan. Bisa 1 hari besok, bisa 1 minggu ke depan, bisa 1 bulan ke depan, bahkan bisa 1 tahun ke depan karena ada kalender digital di situ. Nah, ini hal sepele sebenarnya, hal sepele yang mungkin bagi kita seringkali kita abaikan. Akan tetapi apabila kita sedang menjalankan peran ganda, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita lakukan. Kita memasukkan jadwal apa saja yang akan saya lakukan. Nah, bisa jadi kan terjadi ada bentrok kegiatan. Kita bisa mempertimbangkan di situ bagaimana strateginya. Apakah
ini harus didahulukan atau ini bisa ditunda, atau bahkan ini adalah aktivitas yang bisa saya bagi atau share dengan orang lain, dengan anggota keluarga kita, dengan pasangan kita, atau dengan tim kita yang lain. Nah, tentu saja coba ini dilaksanakan, ini akan insya Allah akan memberikan membawa dampak yang positif karena kita jadi lebih tertata. Jangan sampai kita baru menyadari sebenarnya RPP ini sudah dibagi misalkan dari awal semester untuk semua mata kuliah. Tetapi sudah tahu juga tugas-tugasnya saya harus mengumpulkan paper di minggu keberapa, saya harus presentasi di minggu keberapa. Tetapi karena tidak di-manage, maka tiba-tiba saat malam yang besoknya harus presentasi baru diingatkan, itu pun misalkan oleh teman, besok kebagian presentasi. Nah, tentunya kita tidak bisa menyiapkan dengan baik. Beda dengan kalau misalkan kita terbiasa sudah memasukkan tugas-tugas yang memang itu sudah terencana ke dalam jadwal. Adapun nanti hal lain yang mendadak itu justru kita bisa melihat agenda yang sudah kita miliki sehingga bisa kita sesuaikan kapan waktu yang memungkinkan dengan tidak mengganggu atau tidak mengalahkan agenda lain yang tentunya sudah prioritas. Nah, ini pada dasarnya adalah kita memanage jadwal kita. Nah, kemudian apa sih yang harus kita analisis? Ya satu, apa saja sih pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang harus kita kerjakan? Ini tentunya yang sudah terencana. Atau kita memang memikirkan, kita merencanakan apa kira-kira yang harus saya kerjakan. Kemudian kita pikirkan juga bagaimana cara mengerjakannya, sehingga di sini kita bisa menganalisis mana misalkan yang harus dikerjakan 1 minggu sebelumnya, mana yang bisa kita kerjakan 1 malam sebelumnya, dan bahkan siapa yang ini bisa saya share, atau misalkan memang bisa di handle atau bisa kita delegasikan kepada orang lain. Nah, ya karena pada dasarnya kita manusia tetap makhluk sosial yang kita tetap membutuhkan support sistem atau social support dari lingkungan kita. Nah, termasuk dalam pekerjaan, ini juga tidak bisa kita itu misalkan karena saya pintar, karena saya rajin, saya ingin menghandle semua pekerjaan sendiri. Ketika memang itu hal pekerjaan yang bisa di-share dan hasilnya akan lebih baik, nah ini kita tidak boleh ingin mengerjakan sendiri dan menjadikan beban pekerjaan kita menjadi berat sekali. Kemudian kita juga harus memberikan reasoning atau alasan sebagai penguat, kenapa sih saya harus mengerjakan itu? Ya karena itu tugas kuliah, karena itu masuk komponen penilaian, karena apa namanya, misalkan ini tanggung jawab di pekerjaan saya sebagai misalkan kepala ruang, karena misalkan ini akan dilaporkan besok saat apa namanya ada presentasi kasus misalkan. Sehingga kita memang yakin dan kita ketika melakukan sesuatu yang paham tujuannya untuk apa, pentingnya apa, ini akan lebih meningkatkan motivasi kita untuk menyelesaikannya. Ya, itu untuk job analysis. Pada dasarnya hal yang sangat sederhana, tidak ada patokan baku harus seperti apa format untuk menschedule-kan jadwal kegiatan kita. Setiap orang punya format yang lebih nyaman digunakan. Misalkan saya itu benar-benar harus menggunakan buku agenda seperti mungkin saya temui pada tahun 90-an atau 2000-an, itu sangat ngetren sekali buku-buku agenda ya untuk memanage kegiatan yang harus dilaksanakan, misalkan bulanan seperti itu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30, apa saja nanti bisa kita masukkan. Ada juga mungkin orang yang lebih nyaman karena sekarang zaman praktis, zaman digital, agak apa ya, mungkin agak merasa repot kalau harus membawa buku agenda kemana-mana, tidak praktis. Ada juga mungkin yang lebih nyaman menggunakan manajer kegiatan, manajer aktivitas yang berada pada handphone-nya. Nah, jadi ataupun misalkan pada PC atau pada laptop, pada komputer, jadi diagendakan di situ mana yang lebih nyaman, dipikirkan mana yang lebih fleksibel, yang bisa dibuka kapan saja agar bisa mengingatkan. Karena percuma misalkan kita memasukkan semua aktivitas kita ke dalam sebuah schedule, tapi itu ditinggal di rumah. Kemudian saat kita misalkan di kampus ada kegiatan lain, ada tugas lain, tidak bisa segera kita sisipkan atau tuliskan di situ. Nah, itu juga agak kurang efektif. Jadi, sebaiknya
kita memiliki alat bantu atau instrumen untuk memanage aktivitas kita dan itu sifatnya bisa dibawa kemana-mana atau fleksibel. Ya, itu job analysis. Tentunya akan sangat bermanfaat agar kita tahu tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, kemudian imbasnya atau dampaknya ke kegiatan lain atau pekerjaan orang lain jika itu terlambat, apalagi kalau itu sampai tidak selesai. Ya, siapa yang bisa kita berdayakan untuk bisa membantu atau share tugas-tugas itu. Kemudian kira-kira tugas tersebut memerlukan keterampilan atau tipe karakter kepribadian seperti apa yang harus dibutuhkan untuk menanganinya. Kemudian bisa juga kita itu memang harus memodifikasi lingkungan atau situasi, kondisi agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau kita sudah melakukan job analysis, kita analisis kira-kira ini pekerjaannya ini, saya membutuhkan berapa orang untuk membantu saya, ini nggak mungkin saya misalkan kerjakan di kamar kosan saya, ini harus misalkan dikerjakannya ada WiFi-nya lancar, kemudian ruangan yang cukup luas, dan lain-lain. Ya, ini bisa kita latihan. Mungkin ini saya tidak akan tugaskan secara terstruktur, tapi saya sangat menghimbau sekali kepada teman-teman semua. Mulai dari sekarang, terima kasih kalau bagi yang sudah itu terus dilanjutkan dan bisa share mungkin pengalaman dengan teman-teman bagaimana cara memanage aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan bagi yang belum untuk mulai mencobanya. Nah, kemudian teknik yang lain yang masih termasuk ke dalam action based strategis adalah managing your boundaries. Jadi boundaries itu adalah batasan diri. Boundaries, batasan. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, memang kita tidak bisa lepas dari individu yang lainnya, dari orang lain. Akan tetapi pada dasarnya, kita juga tetap selain sebagai makhluk sosial, kita juga adalah sebagai makhluk individual yang memiliki batasan-batasan, di mana batasan tersebut akan melindungi diri kita sendiri. Nah, jadi hal apa saja yang orang lain boleh lakukan kepada kita, sejauh apa, kemudian sedekat apa, kita harus memiliki batasan. Agar apa? Karena kalau misalkan orang lain memperlakukan kita semaunya orang lain, kita kan tidak bisa mengendalikan mereka. Nah, ini pun akan merongrong atau akan menerobos batas atau boundaries yang kita miliki, kan akan merasa tidak nyaman. Misalkan, saya itu tidak nyaman jika ada misalkan lawan jenis yang bertamu misalkan di atas jam 9 malam. Tapi kita tidak sampaikan itu karena biasanya budaya orang Indonesia atau orang Timur itu merasa tidak enak, bersalah, punya guilty feeling yang tinggi sekali. Nah, ini juga hati-hati karena akan berbahaya ketika kita tidak menjelaskan boundaries kita kepada orang lain. Nah, mungkin kalau bagi orang-orang dengan budaya barat, mereka terbiasa sudah menjelaskan, ini batasan diri saya. Waktu yang bisa diganggu jam segini, batasan apa saja orang lain itu bisa meminta tolong ke saya dalam hal apa saja, mana yang enggak. Bahkan untuk menolak, itu bukan suatu hal yang dilarang, bukan suatu hal yang tabu. Tentunya dengan memperhatikan bagaimana aspek atau norma etika di budaya kita yang berlaku saat kita menolak tawaran, ajakan, atau permintaan tolong dari orang lain. Nah, jadi boundaries ini, teknik action based strategis dengan cara ini adalah pembatasan diri tentang hal-hal yang boleh dilakukan baik oleh diri sendiri, termasuk ya diri sendiri juga. Kita harus jelas, aku itu boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja, maupun oleh orang lain terhadap kita. Nah, terjadi kondisi saling menghormati kebutuhan satu orang dengan yang lain jika kita memang menjelaskan ini batasan diri saya. Misalkan peralatan yang boleh dipinjam oleh teman-teman saya itu apa saja, yang tidak boleh apa saja, kita sampaikan dari awal, daripada ternyata setelah dipinjam, kitanya istilah Jawanya grundel di belakang. Nah, ini akan menimbulkan konflik setelah itu. Pelanggaran terhadap boundaries merupakan stresor. Jelas, hal yang membuat stres itu salah satunya adalah ketika boundaries kita, batasan diri kita itu dirongrong atau ditembus, diterobos oleh orang lain.
Nah, ini contoh-contoh dari boundaries yang mungkin tadi salah satunya sudah saya sebutkan. Waktu yang boleh digunakan untuk membantu orang lain, artinya ketika orang itu mau nelpon saya, WA saya, minta tolong, dan lain sebagainya, jelas misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau sudah lebih dari jam 9 malam, misalkan nggak balas, baru dijelaskan besoknya, mohon maaf saya kalau misalkan untuk konsultasi dari jam segini sampai jam segini bisanya. Nah, sehingga orang lain pun akan tahu dan akan menyesuaikan. Kemudian tingkat kesulitan dan tuntutan atas permintaan. Ya tadi, sejauh mana sih saya itu bisa membantu kapasitas saya? Karena jelas setiap orang juga punya keterbatasan, tidak bisa kita membantu itu dengan tingkat kesulitan yang sama dengan orang yang misalkan lebih pakar daripada kita, atau membantu di bidang yang memang di hal yang kita memang tidak miliki. Kemudian kita juga sampaikan jenis dan jumlah resiko yang kita terima juga itu dipertimbangkan. Misalkan mohon maaf saya tidak bisa membantu karena saya kalau keluar malam saya punya asma, saya biasanya kambuh asma kalau misalkan kena dingin seperti itu. Resikonya disampaikan. Termasuk jumlah modal yang dikeluarkan kalau memang itu ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Sumber daya yang kita miliki untuk membantu orang lain itu juga kita harus jelaskan. Ya, jadi pada dasarnya boundaries setiap orang itu jelas berbeda. Nah, ini tidak bisa kita samaratakan, mengambil standar boundaries kita dijadikan boundaries orang lain juga tidak bisa. Oleh karena itu dikomunikasikan boundaries ini dan kita harus saling menghormati. Bisa jadi saya tidak apa-apa misalkan menerima pesan di atas jam 9 saya tidak apa-apa. Tapi bisa jadi bagi dia tidak berkenan. Sehingga kita pun harus menyesuaikan walaupun bagi saya itu tidak apa-apa. Ya, boundaries ini sebenarnya berlaku untuk diri kita sebagai individu, juga bisa berlaku untuk kelompok atau organisasi. Ya, tentunya sebuah organisasi juga kan dia seperti seorang individu atau satu tubuh. Jadi dia pun akan punya ciri khas sendiri, di mana itu menjadi pencirinya dan tidak bisa diganggu, diintervensi oleh orang lain, dan dia punya independensi untuk melakukan, mengambil keputusan untuk organisasinya itu sendiri. Ya, ini ada sebuah video, jadi bagaimana sih cara kita men-set boundaries kita. Ya, silakan dilihat. Oke, jadi di sini ada 3 poin penting. Ada 3 poin penting terkait boundaries. Yang pertama, kita itu harus jelas, be clear, harus jelas dari awal itu boundaries yang kita tetapkan itu seperti apa. Nah, karena juga konsistensi seorang dewasa, ini juga tentunya salah satu ciri orang sehat jiwa ya, ketika memasuki usia dewasa, kita sudah lebih teguh pendirian. Sehingga kita sudah mengatakan, ini batasan diri saya. Dan ini yang bisa orang lain lakukan ke saya itu seperti ini, batasannya. Nah, itu harus jelas dari awal, karena apa? Jika sudah dari awal itu sudah tidak jelas, orang lain juga akan bingung kalau kita tiba-tiba yang tadinya misalkan tidak apa-apa, saya itu jalan-jalan sampai di atas jam 9 saya tidak apa-apa misalkan. Tiba-tiba misalkan saya sekarang jadi tidak mau atau sebaliknya. Nah, ini dari awal itu harus jelas disampaikan boundaries kita itu. Karena akan lebih sulit ketika orang lain itu dijelaskan tentang boundaries kita setelah dari awal itu kita misalkan bisa diterobos apapun boundaries kita oleh orang lain. Ya, jadi satu, pertama banget itu harus jelas boundaries kita. Kita tetapkan, jangan sampai kita sendiri pun bingung batasan diri kita itu seperti apa. Apa yang boleh orang lain lakukan ke kita, apa yang boleh saya lakukan. Nah, itu harus jelas di awal. Yang kedua, pahami jika sebenarnya kita itu juga bisa fleksibel. Pada kondisi khusus ingat, kita juga tidak bisa statis, benar-benar ini boundary saya, tidak boleh, tidak bisa. Nah, tapi kan ada kondisi yang memang itu di luar biasanya. Nah, ini pun kita harus bisa fleksibel. Tetapi ingat, fleksibilitas itu bukan tidak dilakukan
kita tidak menjadi fleksibel karena kita digiring, disetir, dikemudikan oleh rasa bersalah. Nah, tadi yang saya sampaikan, banyak sekali orang Indonesia itu, orang Timur, melakukan sesuatu, ya nggak apa-apa, nggak enak menolak karena apa? Merasa nggak enak, merasa bersalah, bukan atas kemauan dirinya, kesadaran, atau memang ini masih dalam boundary saya membantu dalam hal seperti ini. Tapi hanya karena perasaan tidak enak saja, padahal bagi dirinya itu merupakan sebuah stresor. Nah, ini harus kita hindari. Jadi kita fleksibel karena kita paham ini kondisinya luar biasa dan ini atas kesadaran diri saya untuk melakukan itu, bukan atas rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sampaikan itu kepada orang lain agar orang lain pun mendukung, menghormati boundaries yang sudah ditetapkan. Ya, jadi itu adalah 3 poin penting untuk kita bisa men-set boundaries kita. Ya, ini juga silakan berlatih menetapkan apa saja sih boundaries batasan diri saya dan orang lain ke saya, dan itu harus disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita pelajari pada sesi ini adalah cara the breaking point. Nah, jadi ini adalah pada kondisi tertentu, mungkin stresor itu benar-benar sudah membuat kita lelah atau membuat kita jenuh. Sehingga pada kondisi tertentu kita membutuhkan keberanian untuk keluar dari batasan-batasan, tanda kutip ya, bukan artinya kita bisa bebas berlaku melanggar aturan hukum dan juga norma etika di budaya kita, bukan. Tetapi kita keluar dari batas kebiasaan atau rutinitas yang dianggap membatasi diri dan itu menjadi sebuah stresor. Nah, tapi harus diingat juga ya, pada kondisi seperti apa. Nah, jangan misalkan, oh besok dikumpulkan tugasnya, tapi saya tetap mau breaking point dulu lah, mau shopping dulu seharian ini. Ya kapan mengerjakannya? Jadi harus lihat kondisi seperti apa yang kita bisa melakukan the breaking point. Misal, habis ujian proposal skripsi nih, tadi pagi misalkan. Duh sekarang benar-benar penat, habis misalkan 2 bulan ini benar-benar fokus menyusun proposal. Saya mau 1 hari ini benar-benar mau melepas, tidak mengerjakan dulu, menyentuh dulu revisian, dan itu memang karena masih memungkinkan waktunya juga, dan setelah itu benar-benar kita kembali lagi komitmen untuk bisa fresh, bisa benar-benar lebih tune in untuk melanjutkan kembali pekerjaan kita. Ya, kemudian apa yang dilakukan juga harus dipertimbangkan. Tadi walaupun dikatakan bebas keluar dari batas rutinitas, bukan artinya kita kemudian melanggar hukum dan norma yang berlaku, karena itu pun sebenarnya akan jadi stresor dan konflik di akhir. Kemudian harus dievaluasi juga nanti hasilnya seperti apa. Apakah misalkan, aduh saya penat banget nih, mau nggak mengerjakan dulu ini, saya misalkan mau hiking ke gunung. Padahal misalkan setelah itu tuh harus ada kegiatan yang membutuhkan kesehatan fisik, benar-benar harus fit. Nah, ini kan kita harus bisa memprediksi nanti hasilnya gimana kalau saya melakukan breaking point dengan cara seperti itu. Nah, ya. Jadi memang pada kondisi tertentu kita juga memang membutuhkan breaking point. Artinya benar-benar melepas dulu sejenak dan setelah itu komitmen untuk lebih fresh, untuk lebih tune in untuk melanjutkannya kembali. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini tentang manajemen stres dengan pendekatan action-based strategis. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, karena pada dasarnya kuliah manajemen stres ini untuk digunakan bagaimana kita memanage stresor yang kita hadapi, ya, bukan untuk menjadi stres gara-gara ada kuliah ini. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan selama saya memberikan kuliah daring ini. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.